kajian rutin bulanan kita angkatan 95 angkatan alumni SMA 1 ini. Semoga kegiatan kita ini mendapat barakah, rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang udah-udah, baik yang offline maupun online, sebelum kita mulai kajian dari ustaz kita yang sudah hadir bersama kita, maka untuk lebih afdolnya acara ini kita akan sedikit membacakan tilawah Al-Quran dan akan kita mulai langsung pada saat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal wath wal laili idza yasr hal fi dzalika masalul lidzi hijri alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yujlab mithluha fil bilad wa thamud alladziina jaayu sahara biwad wa fir'auna dzil awtad alladziina taghaw fil bilad fa aktsara fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka libil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa na'amahu fa yaqulu ranni akramin wa amma idza ma talahu fa qadara 'alaihi rizqatahu wa yaqulu dani ahatan kalla bal la takrimuna al-yatim wa la takhaduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aklan lamma wa tujibuna al-mala hubban jamma kalla idza dakkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin natadhakkarul insanu wa annahu lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu bihayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yu'tiqu wathaqahu ahad ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Demikian qiraah Al-Quran yang dibacakan langsung oleh moderator. Jadi untuk kajian kita dari Ustaz Ismi, jadi di ayat terakhir himbau ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nanti bagaimana kelanjutannya mungkin kita akan mendengarkan langsung dari Al-Ustaz. Untuk tidak memperpanjang waktu kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وله ما في السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah, ayat yang kita bacakan tadi firman Allah pada surat Al-Fajr di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Surat Al-Fajr ini merupakan surat Makkiyah, turun pada periode Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Surat Al-Fajr ini terdiri dari 30 ayat, 139 kata, dan jumlah hurufnya sebanyak 597. Ayatnya 30, suku katanya 139, hurufnya 597 huruf. Begitu lebih kurang Imam Ibnu Katsir memuat di dalam tafsir beliau. Kalau Pak Dokter tadi membaca semuanya, kita cukup 4 ayat saja. Ayat yang terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu sepadanan kata dengan tumakninah. Kalau kita salat, dalam salat itu wajib hukumnya masuk ke dalam rukun adalah tumakninah. Salat yang tidak tumakninah termasuk salat yang disuruh ulang oleh Nabi. Sebab ada dulu zaman Nabi dia salat, kemudian disuruh ulang oleh Nabi. Siap dia salat, datang dia ke Nabi, baca salam dia, dijawab oleh Nabi salamnya, disuruh ulang lagi. Salli fa innaka lam tusalli. Salat kamu lagi, kamu belum salat. Sudah dia salat, datang nemui Nabi lagi, disuruh ulang lagi. Salli fa innaka lam tusalli. Salat kamu belum salat. Sampai 3 kali disuruh ulang oleh Nabi salatnya. Antara lain penyebabnya dia tidak tumakninah. Kalau kamu salat, kamu bertakbir, kamu membaca qiraah ayat Al-Fatihah, kamu membaca ayat, kamu ruku'mu dengan tumakninah. Kamu i'tidalmu dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah ini diam, tenang. Tenang dalam arti wukuf, tenang. Kalau dalam ruku, tenang saja. Tidak boleh langsung. Maka di sini dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang. Bagaimana?
irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridai. Kamu ridha terhadap ketentuan Allah, Allah pun meridai terhadap perbuatan-perbuatanmu waktu hidup di dunia. Makanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridai. Kamu ridha terhadap keputusan Allah terhadap dirimu karena diberikan surganya, dan Allah pun ridha kepadamu terhadap perbuatan kamu waktu hidup di dunia. Jadi yang mutmainnah itu maksudnya. Kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku. Masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku yang saleh-saleh, yang diridai Allah pula. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini topik kita pada pagi menjelang siang ini Bapak Ibu, seputar mutmainnah. Ini requestnya kemarin dari Ibu apa? Ibu Nadia, Ibu Lydia. Kata beliau requestnya tentang jiwa yang tenang. Berarti kita masih membutuhkan ketenangan jiwa. Kalau usia ditengok ini kisarannya 47, 48, 44, yang 40 masih ada ini? Tidak ada lagi. Jadi kisarannya mungkin sekitar 46, 47, 48. Mungkin itu misalnya. Di usia-usia ini usia yang perlu kita membutuhkan ketenangan jiwa. Bapak Ibu, kita mulai mengaji lagi. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika Nabi membacakan ayat ini, kata Ibnu Abbas, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Di samping Nabi ada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi membacakan ayat ini. Kemudian Abu Bakar yang duduk di samping Nabi berkomentar. Apa komentar Abu Bakar? Ya Rasulullah, betapa senangnya orang kalau nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan itu. Jadi kata Abu Bakar, alangkah bahagianya orang ini kalau nanti oleh Allah dipanggil dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Apa jawab Nabi terhadap komentar Abu Bakar? Nabi menjawab, Bapak Ibu, benar wahai Abu Bakar, orang yang dipanggil dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah itu orang yang bahagia, dan kamu nanti termasuk orang dipanggil dengan panggilan itu. Jadi Bapak Ibu, Abu Bakar ini sudah dapat garansi dia, sudah dapat asuransi ya, sudah dapat jaminan dia bahwa nanti di akhirat akan dipanggil dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kalau awak ada dapet tu Bapak Ibu, awak ada dapet, dan dapet Abu Bakar, yang dapet jaminan Abu Bakar. Wahai jiwa tenang, dipanggil Abu Bakar itu seperti nanti di akhirat. Awak harus nih. Kok Abu Bakar dapat panggilan seperti itu? Abu Bakar dapat panggilan seperti itu berbanding lurus dengan keimanan dan amal salehnya. Jadi dia dapat panggilan seperti itu berbanding lurus pula dengan imannya dan amal saleh yang dikerjakannya. Pengorbanan dan ketaatannya mendukung untuk itu. Bagus itu Bapak. Kita telusuri perjalanan Abu Bakar ini. Dibandingkan Umar bin Khattab pernah memata-matai Abu Bakar ini. Ketika dalam salat malam pernah diedukasi oleh Nabi. Abu Bakar diedukasi, Umar bin Khattab diedukasi. Wahai Umar bin Khattab, kepada Umar ini, wahai Umar bin Khattab, bagaimana salat malammu? Dijawab oleh Umar bin Khattab,
Saya salat malam, kata Umar bin Khattab, sesudah saya salat isya, saya salat ba'diyah isya, kemudian saya salat malam langsung. Kok gitu wahai Umar bin Khattab? Dijawab oleh Nabi, oleh Umar bin Khattab, saya khawatir kalau nanti saya salat tengah malam, tertidur saya, tidak jadi saya salat malam. Kalau tidak jadi saya salat malam, rugi saya. Makanya saya salat malamnya langsung sesudah salat isya, sesudah ba'diyah isya, saya langsung salat malam. Apa komentar Nabi? Komentar Nabi ketika itu, wahai Umar bin Khattab, engkau dalam beramal memilih yang pasti-pasti. Kalau jawab ganda, menjalankan salat malam, salat isya saya kadang-kadang lebih-lebih itu. Bukan ada pengajian. Kalau ada pengajian lebih itu wajar. Salat zuhur lebih dia dulu. Sementara Umar bin Khattab itu khawatir dia jajan di kota lalu tidak jadi salat malam. Maka saya segerakan. Komentar Nabi, engkau memilih yang pasti-pasti wahai Umar bin Khattab. Kemudian ditanya pula kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana salat malammu? Dijawab oleh Abu Bakar, saya salat malam itu wahai Nabi fi jawfil lail, di pertiga malam akhir. Telah berlangsung tinggal sepertiga malam akhir, saya salat malam di sana. Kenapa begitu? Karena disuruh doa diijabah oleh Allah. Itu waktu yang terbaik. Apa komentar Nabi? Komentar Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, engkau memilih yang istimewa. Mana tinggi itu Pak Ibu? Yang istimewa apa yang pasti-pasti tadi? Yang istimewa lah, excellent. Dia memilih yang istimewa. Kenapa? Sepertiga malam akhir dipilihnya. Jadi Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq ini memang orangnya istimewa. Bahkan kedekatannya kepada Nabi pun Bapak Ibu pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi, siapa orang yang paling engkau sayangi, yang paling engkau sayangi wahai Nabi? Abu Bakar, kata Nabi. Abu Bakar, kata Nabi. Abu Bakar yang saya sayangi. Jadi Bapak Ibu, memang berbanding lurus antara pernyataan Nabi kepada Abu Bakar dengan perbuatan dan amal-amal saleh Abu Bakar itu. Begitu juga dalam peperangan. Ketika dalam peperangan Umar bin Khattab membawa seperempat hartanya. Nah, Abu Bakar membawa setengah. Iri Umar bin Khattab. Abu Bakar ini membawa setengah, saya membawa seperempat harta saya. Kalah saya oleh Abu Bakar. Cobalah dalam peperangan berikutnya akan saya bawa pula harta saya setengah. Peperangan berikutnya Umar bin Khattab dengan PD-nya membawa hartanya setengah. Setengah dari kekayaannya dibawanya. Setengah dari yang ada di ATM-nya dibawanya. Untuk apa itu? Untuk berperang. Dengan PD-nya Umar bin Khattab membawa setengah hartanya. Ternyata Abu Bakar membawa semua hartanya. Sehingga Nabi pun heran. Heran Nabi ini Bapak Ibu membuat Nabi bertanya, kok semuanya kamu bawa wahai Abu Bakar? Kok semuanya harta kamu bawa? Dijawab oleh Abu Bakar, untuk anak dan istriku sudah kutinggalkan Allah dan Rasulnya, biar Allah yang memberi dia. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu melihat begitu bagusnya amal Abu Bakar? Dijawab oleh Umar bin Khattab, selamanya saya tidak akan bisa menandingi kesalehan Abu Bakar As-Siddiq. Ini pernyataan ini, selamanya saya tidak akan bisa menandingi ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar itu baik Abu lewat. Kalau bisa Allah menandingi ibadahnya Abu Bakar, tidak mungkin ya. Umar setelah mengaku tidak akan selama-lamanya tidak akan bisa menandingi. Bahkan menurut riwayat Bapak Ibu, pernah wahyu ini turun disebabkan Umar. Antara lain surah Al-Lail. Kenapa? Karena Umar ini untuk memerdekakan Bilal bin Rabah mengeluarkan hartanya sampai 7 kilo emas. 7 kilo emas. 7 kilo emas itu berarti hawanya.
7 kilo ame itu Bapak Ibu kalau dijadikan piti hawa, 1 kilo ame itu hampir ratui kali 2 juta 300. Nah 1 kilo tak? 1 kilo hampir ratui kali 2 juta 300. Ada ibu nama kali ame? Berapa ame sama ini? Lu sama? Nah, hampir antara rendah saja 2 juta, hampir ratui kali 2 juta. Bahasa bola piti sebanyak 800 juta kali tujuan. 8 kali tujuan berapa Bapak? 8 kali tujuan hampir puluhan 56. Abu Bakar pernah mengeluarkan uangnya 5.600.000.000 untuk memerdekakan seseorang bernama Bilal bin Rabah. Tidak tahu dalam Makkah ketika itu. Sehingga mereka bertanya, "Bapa kau sehebat kau mana Umar Abu Bakar As-Siddiq kau amalnya? Ada tidak hutang budi Bilal bin Rabah?" Tidak ada. Dia melakukan itu untuk mencari ridha Allah. Menurut para ahli tafsir itu sebabnya turunnya surat lain itu mengenai dia. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbikal a'la wa la sawfa yarda. Dia mampu mengeluarkan hartanya untuk mencari ridha Allah. Bukan karena balas budi, tidak, tapi untuk mencari ridha Allah, yang diharapnya ridha Allah. Jadi Bapak Ibu, memang umat Abu Bakar As-Siddiq luar biasa ibadah, luar biasa loh imannya, luar biasa loh kepatuhannya dan keazamnya untuk membela agama Islam. Makanya kepadanya dikatakan oleh Nabi, engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang nanti oleh Allah dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita yang belum mendapat panggilan seperti itu tentu berharaplah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa pula dipanggil seperti itu. Kalau Abu Bakar dijamin dengan panggilan seperti itu, bukan berarti tidak ada yang dipanggil selain Abu Bakar, bukan begitu. Cuma Abu Bakar kepastian panggilan itu sudah ada. Kalau di awalnya nalun, tentu Bapak Ibu usahakan pula bagaimana kita bisa dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Alangkah nak lakukan, langkah nak lakukan Bapak Ibu. Yang pertama tentu dicapai ketenangan jiwa dulu. Bisa awak menciptakan diri jadi mutmainnah dulu. Baru kena panggilan serupa itu. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Apa cara mendapat jiwa yang tenang? Apakah dengan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum itu ada tenang jiwa lain? Bisa jadi. Tetapi Bapak Ibu, mari kita ikuti prosedur bagaimana mendapatkan ketenangan jiwa. Ikut resepnya. Wa usahawan dan koko Bapak Ibu, mudah-mudahan tenang jiwa. Bapak pun tenang jiwa sudah boleh. Ibu-ibu tenang loh. Baca roya ini. Yang pertama, agar jiwa kita itu tenang, pertama yang harus kita lakukan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Orang yang banyak berzikir itu ada semacam jaminan hatinya akan tenang. Dan yang pertama, hatinya bisa tenang dengan banyak berzikir. Kenapa? Di dalam Al-Quran bisa kita telusuri pada surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu adalah Bapak Ibu surat yang ke-13 dalam Al-Quran. Di ayat ke-28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang mendapatkan di sisi Allah semacam petunjuk itu ialah orang beriman dan orang yang tenang hatinya dengan berzikir.
Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Jadi yang pertama, kalau ingin hati kau tenang, jiwa kau tenang, mutmainnah hendaknya, yang pertama resepnya itu Bapak Ibu berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kaidah zikir? Zikir itu diungkapkan dalam hadis Bapak Ibu bahwasanya memperbanyak zikir, memperbanyak kalimat thayyibat itu termasuk zikir. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah walau bi kalimatin thayyibah. Jaga dirimu dari neraka walau dengan setengah biji kurma, walaupun dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi zikir itu Bapak Ibu jemaah, seluruh kalimat-kalimat thayyibat bagian dari zikir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat-kalimat zikir semua itu. Makanya dalam hadis ditemukan kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani inda rahman. Ada dua kalimat yang murah mengucapkannya, berat nilai pahalanya, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Kalimat subhanallah walhamdulillah. Perbanyak berzikir. Jadi Bapak Ibu, kebiasaan awak, kebiasaan, dan itu sudah maraton model tuan saja. Kalau bayi nanya auto, cari dulu flash disk. Kalau dulu kaset nak boleh, CD. Kalau kini dah flash disk deh. Bacokan kan auto. Ada yang menengah tu, menengah nyanyi deh, sambil bawa auto. Itu Bapak Ibu dalam hadis pernah kita temukan itu. Perjalanan yang diiringi dengan musik-musik seperti itu ditunggangi oleh talbis iblis. Kerajaan banyak berzikir. Qul lahu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rancak tu. Jadi Bapak Ibu perbanyak. Waktu sengkang waktu memang itu nak kebiasaan Pak. Di kantor awak susah. Kalau sedang kerja di kantor, awak berzikir je tentu tak nyambung komunikasi dah. Tim awak tim kalau di kantor. Bila waktu senggang, pulang kerja bawa tu, kita itu baca subhanallah, baca alhamdulillah, perbanyak berzikir. Aiku lagu hari-hari lungga-lungga aja nak bangun itu. Hari-hari lungga-lungga, jangan hari menanjak lungga. Aiku je nama putar. Iku lah rugi wak. Rugi wak waktu wak. Umur bertambah je, sementara zikir wak berkurang. Seketik, perbanyaklah Pak. Ibu sebelum memasak di rumah, contohnya di dapur, tak perlu lah menyanyi kecil. Ini kan dalam kolam. Tak perlu itu dibaca. Ada yang perlu. Baca subhanallah. Alhamdulillah. Tidak. Itulah